Pria itu tiba di kutub utara yang beku. Setiap hari, ia segera membersihkan salju. Ia terus menyapu hingga tanah hitam terlihat tanpa sisa. Ini dilakukan agar warna hitam mencolok di lautan putih sebagai sinyal SOS raksasa. Dia telah terjebak di kutub utara selama 3 tahun. Setiap hari, pria itu hanya mengulangi 3 hal, dan hal kedua adalah memeriksa hasil tangkapan di perangkap. Karena tidak ada umpan, pulang dengan tangan kosong sudah menjadi hal yang biasa. Tapi saat itu, dari perangkap sebelah terdengar benturan. Ia segera ke sana dan menarik talinya. Ternyata, seekor salmon kutub utara. Meski dapat mangsa, ia tak senang. Makanan ini sudah dimakannya selama 3 tahun. Usai beristirahat, jam alarm di sampingnya berbunyi. Ia mengambil pemancar, memanjat ke titik tertinggi, dan terus menggoyangkannya demi mencari bantuan. Sayang, tak ada balasan. Karena kutub utara sedang siang abadi, ia bergantung pada jam alarm sebagai pengingat. Saat waktunya tiba, ia pun kembali tidur. Dalam perjalanan pulang, ia tak lupa menjenguk rekannya, satu-satunya tempat yang bisa memberinya kehangatan. Waktu berlalu, pria itu rutin bekerja setiap hari. Besoknya, saat akan mengambil makanan di es, ia melihat sisa ikan berserakan. Dalam hati, pria itu mulai curiga. Ia melihat sekeliling, lalu berlari balik ke bangkai pesawat dan mengunci pintunya rapat. Ruangan itu membuatnya tenang, lega beruang kutub telah pergi dari perkemahan. Usai rehat, pria itu tetap berisiko naik ke bukit. Sambil mengayunkan pemancar, ia waspada karena lengah sedikit bisa dimangsa beruang. Namun, tetap tak ada respons. Saat hendak kembali, indikator merah mendadak hijau, tanda sinyalnya diterima. Ia segera memutar generator, lalu sebuah helikopter muncul. Melihat harapan, ia menarik tongkat sinyal, melambai sambil berteriak kencang. Menatap helikopter yang begitu dekat di depan matanya, pria itu yakin dirinya akhirnya akan diselamatkan. Namun tak disangka, tepat saat helikopter hendak mendarat, tiba-tiba angin kencang menerjang. Pria itu terpaku di tempat, tak tahu harus berbuat apa. Air mata keputusasaan menggenang di matanya, dan suasana hatinya kembali jatuh ke titik terendah. Ia menenangkan diri sejenak, lalu dengan cepat berlari menuju helikopter. Saat berhasil menarik keluar sang pilot, ternyata pilot itu sudah tidak bernapas lagi. Untungnya, wanita di kursi kopilot masih hidup, meski perutnya terluka sayatan panjang. Walau tak mengenai organ vital, ia bisa meninggal karena infeksi jika tak segera ditangani. Pria itu segera menggeledah pesawat untuk mencari obat-obatan. Ia menemukan kotak P3K, namun isinya hanya cukup untuk menjahit luka sementara. Agar sembuh total, mereka harus pergi ke rumah sakit. Namun di kutub utara yang terpencil ini, tak ada rumah sakit. Wanita itu masih koma. Setelah mengecek detak jantungnya, pria itu sedikit lega, lalu mencari sesuatu di pesawat yang bisa digunakan. Pemecah es ini sangat membantu di saat genting. Ada juga peta detail kutub utara, tapi yang paling menggembirakan adalah seember mie instan. Inilah makanan ternak setahun terakhir yang menghangatkan tubuhnya. Pria itu menulis pesan tolong di badan pesawat, menjadikan pintu pesawat sebagai tanduk, lalu mengikat wanita itu di atasnya. Ia menyeretnya kembali ke kam. Melihat wanita itu belum sadar, ia menggenggam tangannya, dan memperagakan gerakan genggam lepas untuk membangkitkan kesadarannya. Pria itu merasa sangat bersalah, kalau saja dia tidak mengirimkan sinyal minta tolong, mereka berdua tidak akan mengalami bencana ini. Terlanjur sudah.